Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai konsep SBO, kemudian UML. UML itu apa? Sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan di dua materi terakhir Anda semuanya memahami apa yang saya sampaikan. Jika masih ada yang tidak paham, bisa didiskusikan, bisa ditanyakan. Kemudian di pertemuan hari ini khusus membahas use case diagram. Diagram pertama yang Anda harus pelajari dan targetnya harus Anda kuasai sebelum Anda belajar diagram-diagram yang lain. Karena jika mengacu kepada silabus, setiap minggu itu saya harus mengajarkan berdiagram yang berbeda-beda. Jadi harapannya setelah Anda mengikuti perkuliahan online ini, Anda memahami use case diagram itu apa. Ya, karena use case diagram ini juga salah satu diagram yang paling penting yang wajib Anda kuasai karena akan muncul di semester 4 itu pasti Anda akan mengambil lagi use case diagram di kuliah APSI, kemudian semester 5 di KKP, atau kalau yang S1 mungkin di semester 7 berikutnya. UML khususnya use case diagram digunakan juga di tugas skripsi. Sebelum saya lebih lanjut membahas mengenai use case diagram, saya akan ulas kembali mengenai SDLC itu apa, karena ini sangat berhubungan dengan apa yang harus Anda lakukan dengan diagram-diagram UML. Harapannya Anda semuanya itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Karena jika masih bingung, jika masih abu-abu apa yang harus Anda lakukan, ini akan sulit untuk dimengerti, ya, karena berhubungan dengan apa yang harus Anda rancang, berhubungan dengan apa yang harus Anda buat. Meskipun di satu sisi Anda belajar coding, tapi tetap harus diimbangi dari sisi perancangan sistemnya, dari sisi analisanya. Saya akan jelaskan mengenai SDLC secara umum, ya. Jadi materi ini sebenarnya belum masuk ke PSBO secara spesifik, secara detail, tetapi harus saya sampaikan supaya nyambung. Ya, nanti untuk lebih detail Anda bisa cari referensi di web, di buku, dan Anda pun nanti di semester 4, di semester berikutnya akan ketemu lagi dengan bahasan SDLC. Jadi semakin Anda sering membaca, semakin sering Anda diskusi mengenai SDLC, harapannya semakin paham SDLC itu apa. Dari singkatan, SDLC ini biasa disebut sebagai Software Development Life Cycle atau System Development Life Cycle. Ya, ilustrasinya bahwa dengan adanya SDLC, pengembangan sebuah software, pengembangan sebuah sistem itu bisa terbagi-bagi bertahap pekerjaannya sehingga sistem atau software yang Anda buat bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena nanti pun kemungkinan di setelah UTS saya minta Anda semuanya buat kelompok untuk merancang sebuah sistem yang nantinya akan dipresentasikan. Untuk teknisnya seperti apa,
nanti akan saya sampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang penting Anda semuanya punya kelompok ya. Kelompok ini maksimal 5 orang, kalau minimal tidak ada 1 orang pun boleh ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya mengenai kelompok. Yang penting Anda sekarang udah punya kelompok, terus paham materinya. Tahapan pertama dari SDLC di sini ada yang namanya ide. Ya, ide. Ide biasanya didapat dari masalah yang Anda temui. Ide didapat dari apa yang ada di sekeliling Anda. Kadangkala kalau misalnya Anda mau tugas akhir, mau skripsi, bingung mau bikin apa. Idealnya Anda berpikir tugas akhir atau skripsi itu kalau misalnya D3 ya di semester 3 ya, semester 3 atau semester 4 lah, sama dengan S1 juga sama. Semester 3 atau semester 4 itu sudah harus berpikir kira-kira saya nanti akan membuat apa. Apakah merancang sistem, apakah perancangan program, ya apakah proyek sistem informasi. Semuanya perlu ide. Semuanya perlu pemikiran. Tugas akhir atau skripsi itu bukan tugas kuliah. Jika Anda kemarin mengerjakan tugas dari saya, ya mayoritas misalnya masih belum sesuai track atau masih copy paste, kemampuan Anda berpikir belum teruji ketika tugas kuliah. Karena mayoritas ya tidak dipresentasikan. Tidak ada pengecekan menggunakan software Turnitin, apakah laporan Anda itu benar-benar dari tulisan Anda sendiri atau copy paste gitu kan. Tugas kuliah ya gitu-gitu aja. Anda pun bisa minta, Pak toleransi dong waktunya besok, lusa karena bla 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 gitu kan. Itu kalau tugas kuliah. Tergantung dosennya juga. Kalau dosennya oke, kalau dosennya santai oke, sip. Kalau nggak boleh, nah itu kan tergantung karakteristik dosennya. Tapi kalau misalnya tugas akhir, Anda tetap harus yang namanya mengikuti aturan yang ada, tidak boleh terlambat. Kemudian ada recruitment. Di sini interaksi antara user mengambil dokumen, ya kebutuhannya itu seperti apa. Kemudian ada desain. Nah, desain ini menggambarkan elemen-elemen apa yang dibutuhkan oleh software, kemudian alur sistemnya seperti apa. Kemudian development. Development ini lebih nantinya ke coding, kemudian testing, ada pengecekan, ada deployment, preparing, dan yang terakhir ada maintenance. Nah, dalam tahapan recruitment, dalam tahapan desain, dalam tahapan development dan testing, kemudian deployment, itu muncul diagram-diagram yang harus Anda gambarkan menggunakan UML. Ya, jadi kalau misalnya apa hubungan SDLC dengan UML? SDLC adalah tahapan-tahapan dalam membangun sebuah software, di mana dalam tahapan-tahapan tersebut menggunakan tools yang namanya UML. Nah, khususnya use case diagram itu digambarkan di awal-awal tahapan setelah ide itu muncul. Ya, masuk ke dalam tahapan recruitment. Bagaimana Anda menangkap kebutuhan user, kebutuhan admin itu seperti apa. Itu ditangkap, digambarkan oleh use case diagram. Kemudian ini sebenarnya bahasan mengenai proposal, spesifikasi software ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Cuman saya sengaja ulang lagi supaya Anda lebih paham, lebih memahami tahapan-tahapan SDLC secara umum dan tools apa dan alat apa yang digunakan untuk mendukung tahapan tersebut. Ya, kita fokus aja ke
tahapan yang kedua yaitu analisis, atau ada istilahnya recruitment. Ya, di sini ada tools use case diagram. Jadi jika mengambil kesimpulan awal, use case diagram itu digambar ketika proses awal membangun sebuah sistem atau membangun sebuah software. Ya, saya ulang. Use case diagram digambarkan ketika awal ingin membangun sebuah software atau sistem. Artinya, jika penggambaran awalnya sudah tidak tepat, otomatis akan mempengaruhi tahapan-tahapan berikutnya. Ya, karena kalau dari awalnya sudah salah, otomatis ke tahapan berikutnya juga akan salah. Makanya saya pilih kata wajib Anda memahami use case diagram karena akan mempengaruhi kualitas dari sistem atau software yang Anda bangun. Makanya kalau Anda nggak paham, diskusi. Kalau nggak paham, nanya ke temennya, nanya ke saya, nyari referensi. Ya, jangan bingung-bingung. Tetapi yang saya tidak perbolehkan adalah ada kalanya mahasiswa nanya ke forum, Facebook atau dimanapun, minta terima jadi, minta terima beres. Nah, itu saya tidak perbolehkan. Karena ada fenomena, ya khususnya yang coding. Belajar, misalnya Anda belajar Java, dikasih tugas sama dosennya. Tugasnya bikin program A. Nanyalah ke forum. Bahasanya, Master suhu ini program A nih kayak gimana nih? Tolong dong dikasihin contohnya, gitu kan. Kalau seperti itu tidak saya sarankan. Kalau Anda bukan berarti nggak boleh nanya di forum, boleh. Tapi nanya di forum tuh gini, Anda sudah kerjakan programnya, udah beberapa kali dikompileran, masih error juga, boleh tuh nanya. Bahasanya gimana? Master suhu, guru, ini statement ini kok errornya di mana ya? Kok nggak bisa run, gitu kan? Nah, kalau kondisi yang kedua berarti Anda sudah kerja keras, Anda sudah mau berusaha, baru bertanya. Jangan sampai belum juga berusaha, belum juga mengoptimalkan kemampuan Anda, udah menyerah, gitu ya. Jadi, tapi saya yakin di kelas ini semuanya mau kerja keras. Karena kalau di dunia informatika Anda dalam tanda kutip manja, nggak mau kerja keras, pengen terima beres, mohon maaf, Anda akan kesulitan. Kalaupun nanti lulus nanti, seperti biasa, kamu ngambil jurusan, kamu dapat apa? Lulus dari BSI misalnya. Karena dulunya fokusnya kebagi-bagi, karena tidak fokus pada proses, jawabannya ya hanya mengambilnya aja, gitu kan. Nah, itu buang-buang waktu kalau hanya mengambil hikmah. Tetapi yang harus Anda lakukan adalah berproses, baca buku, diskusi, ya ada referensi dari manapun, ya itu hal yang harus Anda lakukan. Apalagi masa pandemi gini, Anda dan saya tidak bisa bertatap muka langsung di kelas, gitu ya. Karena memang lebih ideal kalau Anda dan saya ketemu langsung. Karena sejelas-jelasnya saya ngomong via video ini, tetap cara berpandang mungkin ada aja yang di luar track, gitu ya. Karena semakin maju teknologi, tetap tatap muka itu harus tetap ada, karena sisi humanis itu tetap harus ada, ya. Jadi itu intermezzo aja kepada semuanya. Oke, 2 slide sebelumnya saya jelaskan mengenai SDLC. Posisi use case diagram itu ada di mana, sudah saya jelaskan di
2 slide sebelumnya. Sekarang saya akan jelaskan mengenai definisi use case diagram. Yang pertama, use case diagram itu merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Ya, yang disebut aktor ini siapa? Ya, aktor ini pengguna, bisa dikatakan end user, bisa dikatakan admin. Ya. Jadi kalau sistem itu siapa? Ya, sistem itu bisa dikategorikan software. Jadi use case diagram itu menggambarkan, memvisualisasikan. Kenapa harus digambarkan? Ya supaya bisa kelihatan keterhubungan antara aktor dengan sistem. Tapi Pak, kalau misalnya saya bikin sistem atau bikin software langsung coding aja, nggak harus gambar. Ya kemungkinan sistem atau software yang Anda buat itu kompleksitasnya tidak kompleks, sederhana. Di pertemuan sebelumnya sudah saya ilustrasikan. Kalau Anda bikin pos ronda dengan gedung, beda cara berpikirnya. Kalau bikin pos ronda nggak perlu gambar-gambar arsitek, tapi kalau Anda bikin gedung perlu Anda gambar arsitek. Ilustrasinya kayak gitulah, gitu ya. Jadi jangan punya pemikiran saya mah nggak mau ribut Pak, nggak mau gambar-gambar, langsung coding aja, gitu ya. Itu saya harapkan tidak berpikir seperti itu, karena Anda belajar di sini merancang sistem yang kompleks, berpikir hal-hal yang baru. Definisi yang kedua, use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Sistem ini bisa dibangun dari nol atau membangun dari yang sudah ada, tergantung dari kondisinya. Ya, makanya kalau nanti saya suruh merancang sebuah sistem, bisa berasal dari misalnya di perusahaan kakak Anda bekerja atau tetangga atau teman, gitu kan. Misalnya sistem penggajian, coba Anda tanya, Anda informasi apa yang didapat dari narasumber. Oh, ternyata sistem penggajiannya masih konvensional, masih menggunakan Excel, belum menggunakan sistem. Nah, Anda bisa tuh ditanya, gitu kan. Karena dalam kenyataannya bisa lebih dari satu aktor sistem. Kalau penggajian misalnya dari HRD, akunting, nah kayak gitu kan. Itu kalau di perusahaan kan nggak mungkin satu orang, ya. Yang definisi yang ketiga, digunakan use case diagram juga bisa digunakan untuk mengetahui fungsi apa aja yang ada dalam sebuah sistem, dan bisa juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor. Intinya dari ketiga definisi di sini adalah interaksi aktor dengan sistem itu kayak gimana, interaksi aktor dengan sistem itu kayak gimana. Kalau Anda dalam pikiran Anda sekarang masih belum menangkap apa maksud saya, nanti akan saya perlihatkan contohnya itu seperti apa. Yang penting sekarang DP itu intinya adalah menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Kemudian dari use case ini bisa digambarkan urutan sederhana yang nantinya akan dipahami oleh konsumen. Karena manfaatnya ini, manfaat secara spesifik dari use case sendiri adalah memudahkan komunikasi dengan domain expert dan juga end user. Ya, domain expert ini karena gini, kalau merancang sebuah sistem itu ada timnya. Jadi kalau Anda cita-cita kerja di konsultan IT atau di startup, itu nggak mungkin sendirian, pasti ada timnya. Ada bagian sistem analis, ada bagian programmernya, misalnya. Itu secara umum ada dua, gitu kan. Kalau sistem analis ya menggali informasi yang ada dari end user, kemudian bisa menerjemahkannya ke dalam bentuk gambar, khususnya use case. Kemudian nanti programmer adalah menerjemahkan dari gambar itu ke dalam statement program. Seseorang dikatakan sistem analis ketika sudah melalui tahapan programmer. Jadi kok nggak bisa orang disebut sistem analis tapi programmernya belum dilalui. Ya, karena programmer itu akan selalu berinteraksi dengan sistem analis
solusinya seperti apa. Nah, sistem analis harus bisa tuh menyampaikan solusinya dengan baik. Karena dalam tahapan awal, sistem analis inilah yang memegang peran penting dalam membangun sebuah sistem. Ngelihatnya dari mana? Ya tadi, dari SDLC yang tadi. Jika berbicara spesifik, programmer itu hanya dalam tahapan desain dan implementasi coding, implementasi coding maksudnya. Gitu kan. Kalau untuk tahapan awal ya dilakukan oleh sistem analis. Makanya tadi saya bilang, ketika analisanya salah di awal, akan mempengaruhi kualitas dari sistem itu sendiri. Berikutnya akan saya jelaskan mengenai elemen-elemen use case. Kalau bahasanya di flowchart atau di logika algoritma, simbol-simbol. Kalau di UML namanya elemen-elemen. Ya, sedikit saya ulas. UML itu kan keluarga notasi. Kalau ngomongin keluarga berarti kan banyak. Tiap notasi punya elemennya masing-masing. Ya, khususnya use case ini juga punya elemen. Yang pertama, elemen use case adalah aktor. Gambarnya adalah gambar orang. Ya. Aktor ini siapa? Orang atau sistem yang berinteraksi. Sebuah peran, memberikan input, menerima output ataupun keduanya. Jadi aktor ini gambarnya adalah orang. Jangan Anda rubah-rubah elemen-elemennya ini. Itu kan. Karena elemen ini sudah distandarisasi. Jadi elemen pertama dari use case adalah aktor. Yang kedua dari elemen use case adalah use case itu sendiri. Use case ini disimbolkan dengan bentuk oval. Ya, bagian utama dari fungsionalitas sistem. Bisa extend. Nah, extend nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Ditempatkan di dalam sistem, dilabeli dengan kata kerja. Ya, misalnya menginput, mencetak, dan lain sebagainya. Ini use case. Bentuknya oval. Berikutnya adalah dari elemen use case disebut sebagai boundary. Nah, yang harus Anda ingat, boundary ini bukan kotak kecil atau persegi panjang, tapi sebagai batasan antara aktor dengan use case itu sendiri. Ya, nanti ada contohnya. Ini disebut sebagai sistem boundary atau boundary. Elemen yang berikutnya adalah elemen dari use case yang berikutnya adalah asosiasi relationship. Ya, menghubungkan aktor dengan use case. Menunjukkan komunikasi dua arah. Ya, tanda bintang ini menggambarkan asosiasi atau multiplicity. Gitu kan. Kalau di IRD itu kan ada istilah banyak ke banyak, satu ke banyak, itu ada di semester 2. Konsepnya mirip-mirip seperti itu. Berikutnya dari sisi relasi di dalam use case, ya ini dependensi. Yang pertama adalah include relationship. Kalau include relationship ini digambarkan oleh panah yang garisnya putus-putus, terus ada tulisan include. Ya. Jadi arti dari include relationship ini, perilaku harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi. Contohnya kayak gimana? Kayak gini. Ketika Anda mau login ruang mahasiswa, mau gak mau, suka gak suka, Anda harus menginputkan username sama password. Nah, itu merupakan include. Memasukkan password, memasukkan username, itu menjadi sebuah keharusan. Karena kalau misalnya Anda tidak memasukkan username password, Anda nggak bisa masuk halaman utama dari ruang mahasiswa.
Begitupun ketika Anda ke ATM, ketika mau ngambil uang atau transfer, Anda wajib menginputkan PIN. Nah, itu namanya interaksi include relationship. Ya, sebagai kesimpulannya, include itu merupakan hal yang wajib Anda lakukan sebelum event yang lain dapat terjadi atau use case lain terpenuhi. Kemudian lawannya dari include adalah extend. Nah, kalau extend ini artinya opsional, digambarkan dengan panah putus-putus, ditulis dengan extend. Ya, memperluas di sini memperluas use case untuk memasukkan perilaku opsional. Ketika Anda sudah masuk ruang mahasiswa, di situ kan banyak menu. Anda tidak wajib melihat IPK Anda berapa. Nah, itu berarti extend kategorinya. Ketika Anda masuk ke mesin ATM, ada software di dalamnya. Apakah Anda wajib untuk transfer? Ya, kalau Anda tidak mau transfer, ya Anda cuma ngambil uang kan. Itu berarti transfer extend kondisinya, gitu kan. Nah, logika berpikir ini harus Anda pahami antara include sama extend. Kalau include itu wajib Anda lakukan, kalau extend Anda lakukan atau disebut sebagai opsional. Berikutnya ada generalisasi relationship, mewakili use case khusus ke use case yang lebih umum. Ya, jadi generalisasi ini nanti tergantung analisa Anda sebagai sistem analis. Ya, jadi kalau Anda belajar PSBO ini sebenarnya diajarkan menjadi sistem analis. Diajarkan menjadi analis sistem yang menganalisa sistem sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebagai gambaran umum dari generalisasi ini seperti ini kondisinya itu. Misalnya anggota ini kan bisa aja dia anggota lama atau anggota baru. Kalau di perusahaan misalnya ada karyawan, apakah karyawan tetap atau karyawan kontrak atau karyawan harian, gitu. Karena itu kan ada perbedaan kondisi. Kalau perbedaan kondisi biasanya perilaku yang harus dilakukan juga berbeda. Kalau karyawan tetap misalnya dapat tunjangan, kalau karyawan kontrak misalnya tunjangannya setengah, kalau karyawan harian nggak dapat tunjangan. Nah, itu kan perilakunya berbeda-beda. Nah, itu harus Anda ambil, harus Anda pikirkan, jangan sampai disamaratakan, gitu kan. Sama halnya kayak Anda misalnya beli produk online. Ya, kalau di slide ini misalnya beli buku. Ketika Anda beli buku, apakah bukunya ready stock atau harus mesen dulu pre-order? Nah, ini kan dua kondisi yang berbeda. Dua kondisi yang berbeda tentu saja perlakuannya pun harus berbeda. Nah, ini masuk kategori di generalisasi. Berikutnya dari use case ini ada levelnya. Ya, ada level-levelnya. Yang pertama itu ada C level, ada PIS level, ada KIT level. C level ini mewakili interaksi diskrit. Jadi secara gambaran umum itu digambarkan di C level. Kalau PIS level karena sudah ada include, sudah ada extend, ini lebih kompleks. Kalau ke KIT level ini lebih luas lagi, lebih kompleks lagi. Ya, ibaratnya ketika berbicara level use case, kalau C level itu kayak Anda di pantai, Anda berdiri di pantai, udah ngelihatnya sepertinya lautan luas. Tapi ketika Anda ingin ngelihat ikannya, ya misalnya Anda snorkeling atau berenang, gitu kan, baru Anda kan bisa ngelihat ikannya. Ketika Anda pengen ikan yang lebih banyak lagi, berarti kan Anda harus berenang ke tengah misalnya, itu dikatakan KIT level. Jadi level-level ini punya kekhasannya masing-masing, punya karakteristiknya masing-masing. Minimal Anda di PSBO ini sudah bisa masuk ke dalam PIS level. Contohnya seperti apa? Saya akan sampaikan di slide berikutnya. Contohnya seperti ini.
sebuah toko buku ingin membuat sebuah web, penjualannya secara online. Pembeli bisa membeli buku, anggota bisa membeli buku, buku akan dikirimkan setelah anggota membayar via transfer bank dan melakukan konfirmasi secara online. Nah, di sini ada admin. Ada admin web ini bisa mengelola data buku, mengelola transaksi dan sebagainya. Kalau aktor yang terlibat di dalam sistem penjualan ini adalah anggota dan admin. Jadi, kalau misalnya melihat website jual buku online, berarti aktornya tuh ada dua. Ada anggota dalam tanda kurung calon pembeli dan admin yang mengelola web tersebut. Nah, hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah menganalisa kebutuhan dari setiap aktor. Ada istilahnya functional recruitment. Anggota itu bisa ngapain aja. Itu dirinci, serinci-rincinya, bisa membeli buku, membuat review, membuat transaksi, mengubah sandi dan lain sebagainya. Ini Anda harus tuliskan nih, kebutuhan fungsi dari aktor anggota. Ya. Sekali lagi, ini belum masuk ke coding. Anda harus ingat SDLC, ingat di tahapan awal, ini masuk ke tahapan awal, ke tahapan planning, ke tahapan analisa. Khususnya analisa kebutuhan user, khususnya anggota. Ini anggota. Kebutuhan anggota saja. Beda lagi dengan kebutuhan admin. Kalau kebutuhan admin beda lagi di sini. Kalau kebutuhan admin dia bisa ngapain? Bisa mengolah transaksi, mengolah data buku, laporan penjualan dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda menggambarkan kebutuhan dari fungsi ini, Anda bisa lanjutkan ke penggambaran dari use case itu sendiri. Ya, penggambaran use case itu sendiri. Jadi secara umum dari permasalahan tadi terdiri dari dua aktor, ada aktor anggota dan ada aktor admin. Ya, karena kalau di web itu kan hanya ada dua, ada anggota dan ada juga admin. Kalau di sistem-sistem yang lain, ya tergantung dari analisa Anda. Misalnya kalau sistem penggajian, oh berarti ada staf HRD, ada manajer HRD, ada staf akunting, ada manajer akunting, ada presiden direktur, ada supervisor. Itu nanti tergantung. Ya, makanya Anda harus mau menganalisa, mau diskusi, karena saya yakin ketika Anda mendengarkan suara saya, Anda kemungkinan besar nggak langsung paham. Harus diskusi, harus nanya, diskusi, nanya. Buat banyak kesalahan di mata kuliah saya, sehingga nanti Anda di perkuliahan berikutnya, KKP, tugas akhir, skripsi, Anda sudah paham apa yang harus Anda lakukan. Jadi jangan takut salah, belajar dengan saya. Nah, ini adalah contoh penggambaran dari use case C-level dari penjualan buku online. Nah, di sini ada aktor, ada gambar orang, kemudian ada use case-nya, ada multiplicity-nya, ada boundary. Nah, boundary ini kotak di antara aktor dan use case. Ya, di sini Anda bisa lihat dari interaksi dari aktor dan use case sendiri kan sederhana banget gitu ya. Anggota membeli buku, mengatur alamat, melihat informasi, mengubah sandi, mengatur pengingat ketersediaan. Udah aja. Kemudian admin memproses transaksi, mengolah data buku, melihat laporan. Di use case developer ini belum ada yang namanya include dan extend. Ya. Jadi kesannya antara anggota dan admin ini tidak ada interaksi. Karena namanya juga use case lab, gambaran umum dari sistem yang mau Anda bangun. Berikutnya, level yang kedua adalah use case piece level. Nah, kalau use case piece level ini sudah muncul include dan extend. Misalnya membeli buku. Kalau beli buku ya wajib bayar, melakukan pembayaran. Makanya digambarkan include. Di dalam membeli buku, di sini ada juga extendnya. Apakah membuat review, apakah melihat sejarah. Ini kan
pilihan. Ketika Anda sudah beli buku di Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, apakah Anda wajib bikin review? Kan tidak wajib. Yang wajib itu adalah apa? Bayar. Makanya ketika berbicara dependensi, include dan extend ini harus Anda pahami. Nah, ini muncul di use case bis level. Ini hanya di use case membeli buku aja ya. Belum mengatur alamat, melihat informasi. Ini pas ada include dan extendnya juga. Ini karena contoh ya harus saya buat sederhana. Ini berdasarkan dari slide ruang mahasiswa. Jadi kalau Anda tidak jelas melihat gambaran ini, Anda bisa download di ruang mahasiswa, slide Anda bisa lihat. Gitu kan. Karena dari use case ini bisa menggambarkan apa yang dilakukan oleh aktor, yaitu anggota dan admin. Jadi lebih baiknya gimana di bis level? Setiap use case ini ya harus ada include dan extendnya sebenarnya. Gitu ya. Kenapa Pak kalau contoh itu mudah? Ya kalau contohnya susah gimana memahaminya? Ya jangan berpikir yang salah. Ya jadi berpikir kritis itu harus di tempat yang benar. Itu. Ya khususnya bis level ini harus ada include dan extend. Berikutnya, level yang terakhir dari use case adalah kit level. Nah, kalau kit level ini sudah kelihatan nih interaksi antara anggota dan admin. Ya, dari contoh kasus pembelian online tadi. Di sini kan sudah kelihatan nih. Kalau misalnya admin dan anggota harus sign in. Harus yang namanya memasukkan username dan password sebelum melakukan transaksi, sebelum membeli buku, sebelum mengatur alamat. Ini kan harus masukin username dan password. Harus login. Gitu kan. Harus login. Ini use case kit level. Makanya kelihatan di sini ada interaksinya antara anggota dan admin. Nah, mungkin kalau ini tahapan berikutnya lah Anda memahami use case kit level. Minimal Anda ketika menggambarkan use case itu harus dari C level sampai bis level. Ya. Jangan takut salah. Karena sekarang di materi ini, materi use case, saya akan kasih tugas ke Anda. Jangan takut salah. Anda kerjakan apa yang ada dalam pikiran Anda. Karena kalau Anda mengerjakan tugas dari PSBO, itu nggak mungkin sama persis jawabannya. Ya, kalau jawaban Anda sama persis berarti saya nilai Anda mencontek. Kenapa? Mengacu kepada mata kuliah logika algoritma. Logika algoritma itu kan cara berpikir untuk menekan langkah-langkah. Setiap orang tuh pasti mikirnya beda-beda. Begitupun Anda. Saya nggak tahu apakah di antara Anda ada yang kembar atau tidak. Tetapi pengalaman saya mengajar, ada mahasiswa yang kembar, saya kasih kasus yang sama, jawabannya beda-beda. Padahal orang tuanya sama, ya namanya juga kembar. Apalagi Anda yang nggak kembar kemana-mana misalnya, pasti jawabannya berbeda-beda. Kecuali Anda nyontek, kecuali Anda diskusi, jawabannya disamain. Tapi kan Pak, katanya boleh diskusi. Diskusi boleh, tapi tetap hasil akhir pada diri Anda sendiri. Jangan sama persis ya, kecuali kalau kerja tugasnya berkelompok. Nah, kalau sekarang saya mintanya nanti individu, use case C level dan use. Nah, untuk tugas Anda ini bikin use case C level, use case bis level, memilih tampilan dari web e-commerce. Memilih ya, bukan semuanya dibikinin use case-nya. Yang pertama Tokopedia, yang kedua Shopee, Bukalapak, Blibli. Coba bikinin seolah-olah Anda itu menjadi seorang sistem analis. Ya, saya bebaskan Anda berpikirnya seperti apa Pak. Apakah hanya proses pembelian aja? Apakah itu terserah Anda. Saya bebaskan Anda. Makanya kalau saya bebaskan seperti ini nggak mungkin sama persis jawabannya. Kalau Anda pengen nyari referensi dari web, boleh.
dari YouTube boleh, tapi tetap hasil akhir harus berdasarkan pemikiran Anda sendiri. Bingung Pak, pusing, normal, berarti otak Anda digunakan untuk berpikir. Namanya juga belajar, pasti bingung dulu, pasti pusing dulu. Ya, terus gimana yang ngerjainnya? Tidak boleh menggunakan Microsoft Word. Kan sudah saya jelaskan toolsnya itu apa ya, minimal Anda pakai Visio. Belum punya Pak Visionya, ya Anda pakai pulpen aja lah, nggak apa-apa. Pakai pensil dulu, pakai pulpen tapi yang rapi. Terus gimana? Di scam, dipoto, convert PDF. Nanti link upload tugasnya akan saya share di grup WA. Ya, jadi tugas ini sifatnya individu, tidak boleh saling mencontek, diskusi boleh, tapi hasil akhirnya ada di Anda sendiri. Ya, mudah-mudahan karena PSBO ini 4 SKS ya bisa selesai di hari ini, tapi kalau misalnya tidak selesai maksimal besok. Nah, nanti jamnya akan saya share di grup WA. Ya, jadi saya ulang, pengerjaannya bisa menggunakan tools tools Visio atau NetBeans atau apapun yang Anda kuasai. Kalau nggak punya software itu, minimal sekarang Anda gambar pakai pulpen, pakai kertasnya sendiri terus dipoto. Ya, dan kalau misalnya masih belum jelas juga bisa disampaikan. Dan saya berpesan kepada Anda, harap Anda ekspor, jangan pernah puas dengan apa yang saya sampaikan. Anda harus mencari referensi dari yang lain, sumber-sumbernya, ya. Terus Anda harus banyak membaca, diskusi, fokus pada proses. Jangan nanya absen nanti seperti apa. Ya, absen itu hak saya, menilai itu hak saya. Jadi Anda fokus aja, jangan, karena energi manusia itu terbatas gitu. Apalagi mahasiswa, saya yakin banyak tugasnya, makanya fokus aja ke proses yang Anda lakukan. Tapi kan absen itu penting Pak, iya penting. Tapi lebih penting lagi ketika Anda memahami apa yang harus Anda pahami. Memang idealnya absen full, Anda paham juga full. Tapi yang menjadi permasalahan tuh gini, absen full tapi Anda nggak paham. Akhirnya apa? Lulus dari UBSI cuma dapat apa? Dapat hikmahnya, bukan dapat kompetensi atau kemampuan. Nah, itu yang paling saya nggak mau. Ketika berbicara ideal, memang Anda harus rajin, absen harus full, tapi tetap kemampuan itu harus Anda punyai. Ya, karena sekarang kompetensi semakin ketat, persaingan semakin ketat, ya makanya tidak ada pilihan untuk Anda bekerja keras. No pain no gain, harus ada harga yang Anda lakukan, tebus ketika ingin mencapai sebuah tujuan, gitu kan. Dan saya yakin di kelas ini semuanya satu visi dengan saya, tidak berpikir hal-hal yang lain. Ya, karena saya yakin ketika Anda punya kemampuan, punya semangat, semuanya akan bisa Anda capai. Jadi seperti itu aja penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau disampaikan, bisa disampaikan. Ketika ada permasalahan, tolong sampaikan juga. Ya, karena sebagai mahasiswa harus berpikir kritis, tapi jangan berpikir kritis di tempat yang salah. Saya tutup penjelasan materi use case. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.